Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita melanjutkan kelas bahasa Arab kita. Kita masih pada pembagian isim ya, ditinjau dari perubahannya. Kita sudah belajar isim mu'rab, kemudian isim mabni, kemudian ada yang ketiga ini beberapa contoh jenis isim lainnya. Ini dikasih pengetahuan dulu terlebih dahulu tentang apa sih ini ada jenis isim lainnya. Oke ya, ada gambaran lainnya kalau ada namanya isim ini loh, isim namanya Asmaul Khamsah. Oke, ini butuh fokus. Kemudian juga ada yang namanya isim ghairu munsharif ya, atau disebut juga isim la yansharif sama saja. Ghairu munsharif atau la yansharif atau mamnu' minas sarf itu sama. Tiga istilah ini sama saja artinya. Kemudian juga dikenalkan dengan isim nakiroh dan ma'rifah. Untuk isim nakiroh dan ma'rifah, insya Allah kita mudah memahaminya. Baik, yang perlu fokus adalah asmaul khamsah dan isim ghairu munsharif. Baik, ini ditaruh di isim mu'rab di bagian isim ya, di bagian isim mu'rab dan juga isim mabni dan asmaul khamsah termasuk sebenarnya termasuk isim mu'rab yang berubah ya, yang berubah akhirannya, hanya saja dia punya apa namanya special treat ya, special treat kalau kita perhatikan. Oke, kalau misalnya isim mufrad biasa kita kan bilang qalamun. Kalau marfu itu dengan dhammah qalamun, atau bisa qolaman dengan fathah tanwin. Kalau pakai alif lam al-qolama, al-qolamu ya. Kemudian bisa qolamin atau al-qolamin. Itu kalau dia mufrad. Begitu pula dengan tolibun, toliban, tolibin. Jadi ketika dia mufrad ya, dalam keadaan marfu dia pakai dhammah. Dalam keadaan mansub dia pakai fathah. Dalam keadaan majrur dia pakai kasroh. Nah, ini ada isim yang namanya Asmaul Khamsah. Oke, Asma, Asma'u ya. Kalau disukunkan Asma ya. Al Khamsah. Oke, Al Khamsah itu lima. Asma itu jamak dari isim ya, isim-isim. Isim-isim yang berapa? Isim-isim yang lima. Asmaul Khamsah itu artinya isim-isim yang lima. Maksudnya apa? Terdiri dari lima. Ini ada apa namanya ya, spesial ya. Ada pengecualian dari isim mufrad. Ya mufrad sebenarnya, tapi punya spesial ya. Cara mengi'rabnya ada sendiri ya, punya kaidah sendiri. Baik. Nah, ini hanya ada lima, ya kan? Walaupun di kitab lain disebutkan asma usittah, isim-isim yang enam. Ala kulihal kita ngikutin yang PDF di sini ada lima jumlah. Oke, yaitu yang pertama bapak, yang kedua saudara, yang ketiga ipar, yang keempat mulut, yang kelima yang memiliki. Oke, yang memiliki. Ini dihafal, bapak artinya abu, abun, kemudian saudara artinya akhun, ipar di sini hamun, oke, mulut di sini famun, kemudian yang memiliki kitab di sini zu, ya, ya maaf yang memiliki saja, bukan kitab, bisa memiliki apapun itu bahasa Arabnya zu, oke. Hanya saja dalam Asmaul Khamsah ini harus disandarkan ke isim lainnya. Maksudnya bagaimana di sini? Abuka, bapakmu. Abu itu bapak.
Abu, kalau bapak saja itu abun. Tapi di sini untuk bisa jadi asmaul khomsah, dia harus disandarkan. Iya nanti dulu. Harus disandarkan. Disandarkan ke misalnya bapaknya siapa nih? Bapaknya Muhammad kah? Atau bapaknya Fatimah kah? Atau bapakmu kah? Atau bapak kalian kah? Nah, kah di sini tuh domir. Nah, yang disandarkan oleh si abu ini. Abu kah. Nah, ini dalam keadaan marfu dia abuka. Dalam keadaan marfu dia bukan lagi dengan dhammah, melainkan dengan waw. Oke? Kalau tadi isim mufrad biasa dia dengan dhammah. Talibun, muallimun. Oke, tapi dalam keadaan asmaul khamsah dia pakai pakai waw, bukan lagi dengan dhammah, pakai waw. Abu, nah abu kayak gitu nggak boleh abu aja, harus ada setelahnya, isim setelahnya. Nah di sini di sini domir kembali kepada anta. Ya, anta itu kan kamu laki-laki. Berarti kamu laki-laki satu. Berarti abu kah ayahmu loh laki-laki satu. Ya, ayahmu ini sih. Misalnya si Muhammad ini aku lagi ngomong sama Muhammad. Muhammad kan anta tuh. Nah, untuk menjadi ayahmu, nah, antanya diganti dengan ka. Abu kah bapakmu itu loh. Nah, kalau dalam keadaan mansub, abaka pakai alif. Bukan lagi abuka melainkan abaka. Isim mufrad kalau isim apa namanya kalau dalam keadaan mansub kan pakai fathah tanwin. Tadi marfu qolamun qolaman. Nah, sekarang kalau untuk bapakmu abaka. Nah, kalau majrur ya tadi qolamin atau tolibin kalau majrurnya untuk bapakmu karena dia asmaul khamsah maka pakai ya, maaf. Abika ya. Jadi ini sudah kaidahnya abuka, abaka, abika. Kalau bapaknya Muhammad bagaimana? Abu Muhammadin, Aba Muhammadin, Abi Muhammadin. Seperti itu. Jadi untuk Asmaul Khamsah di sini perlu ada isim setelahnya. Oke, dalam keadaan marfu dia pakai waw, dalam keadaan mansub dia pakai alif, dalam keadaan majrur dia pakai ya. Abuka atau abuki, abukum, abukuma, ya tergantung dia bapaknya siapa. Abaka, abaki, ki untuk anti, ka untuk anta, antuma berarti abakuma, oke? Atau abahu, hu untuk huwa, abahu, ya. Abika, abiki, abihima, abi, abiha, ya, dan seterusnya. Ala kulihal artinya sama-sama bapakmu, ya. Bapakmu abuka, abaka, abika sama-sama bapakmu, tetapi perbedaannya di keadaannya. Kalau dia marfu, misalnya seperti mubtada, bapakmu itu loh seorang engineer. Nah, bapakmu kita pakai abuka muhandisun. Kalau misalnya pakai abaka, aku loh melihat bapakmu, roa itu abaka. Ya. Kemudian aku loh melewati bapakmu, marortu bi abika. Ya, jadi konteksnya kapan dia abuka, kapan dia abaka, kapan dia abika, tergantung keadaannya. Baik, begitu pula dengan saudara laki-laki, ya, ah, akhon, ya, akhon. Kalau saudaramu, kita bilangnya akhuka, ya, pakai waw dalam keadaan marfu, pakai alif dalam keadaan mansub, akhoka dalam keadaan majrur, akhika, ya, akhuka, akhoka, akhika, ya. Kemudian ipar, hamun, iparmu, hamuka, hamuka, hamaka, hamika, ya. Ipar, ipar laki-laki di sini ya yang dimaksud. Maaf sebentar. Oke, hamuka, hamaka, hamika.
Hamun di sini bisa ipar, bisa juga mertua, bisa juga kerabat dari kerabat laki-laki dari istri atau kerabat laki-laki dari si suami itu dinamakan hamun. Oke? Ya. Kemudian fuka, faka, fika, fuka mulutmu laki-laki, faka juga mulutmu laki-laki, fika mulutmu laki-laki, cuma bedanya di keadaannya. Oke? Ya, kalau marfu pakai waw, kalau mansub dengan fat alif, ya dengan alif, fika kalau masyhur dengan ya. Kemudian zu kitabin, za kitabin, zi kitabin. Zu sendiri itu artinya yang memiliki. Tapi dia yang memiliki ini nggak bisa kalau nggak ada isim setelahnya. Dan isim setelahnya harus berupa zohir. Zohir itu nampak. Zu kitabin, zu baitin, yang memiliki rumah. Zu apa namanya? Kolamin yang memiliki pen. Harus tampak kita setelah isimnya. Tapi kalau yang empat sebelumnya kayak abu, aku, hamu, fu, boleh memakai domir. Domir tuh yang k, k, k ini domir. Boleh memakai zohir. Abu Muhammadin boleh, Abu Hurairah, Abu Bakrin, ya kan? Abu Amrin, abu lainnya boleh pakai domir ka atau boleh zohir. Zohir tuh yang nampak ya kayak tadi Abu Muhammad, Abu Soleh, Abu dan lainnya. Begitu pula dengan aku ka itu apa domir ya kata ganti atau yang tampak zohir. Aku Muhammad, aku Soleh, aku siapa saja boleh. Oke, begitu pula dengan hamu, begitu pula dengan fu. Tetapi untuk zu, khusus untuk zu, ini harus zohir. Nggak boleh zuka, nggak bisa. Zu kitabin, zu qalamin, zu baitin, za kitabin, za baitin, za qalamin, zi kitabin, zi qalamin. Ya, jadi nggak boleh pakai domir. Ya, untuk zu hanya boleh isim setelahnya zo, zohir, zohir yang tampak ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian nanti insya Allah akan ada apa pembahasannya sebenarnya. Ini untuk apa pengetahuan terlebih dahulu karena dia Asmaul Khamsah sebenarnya dia merupakan isim mu'rab karena kita lagi belajar isim mu'rab kan sebelumnya itu isim mu'rab dan isim mabni. Adapun Asmaul Khamsah merupakan isim mu'rab hanya saja dia Oke, isim mu'rab dan dia mufrad sebenarnya, tetapi di sini mempunyai treatment yang khusus, yang spesial. Jadi dihafal ya, bapakmu, abuka, saudaramu laki-laki, akhuka, iparmu laki-laki, hamuka, mulutmu, fuka, yang memiliki kitab, zu kitabin. Baik, kita masuk ke isim ghairu munsharif, la yansharif, mamnu minas sorof. Tiga istilah ini sama saja. Oke, kita bisa menyebutnya isim ghairu munsharif. Kita juga bisa menyebutnya la yansharif. Kita juga bisa menyebutnya mamnu' minas sharf. Oke, apa sih? Nah, ini juga punya treatment yang khusus. Oke, dia mufrad tapi punya apa namanya kaidah khusus juga. Ya, isim ghair munsharif atau itu apa? Isim yang akhir katanya tidak bisa menerima tanwin. Yang pertama dinamakan ghairu munsharif, dia tidak bisa pertama menerima tanwin. Berarti kayak kalau kolamun bisa, kitabun bisa. Berarti dia bukan ghairu munsharif. Ghairu munsharif itu yang mana? Seperti kata Ahmad. Nah, taunya bagaimana? Nanti ada pembahasannya. Ini salah satu, ini beberapa contohnya saja. Nama Ahmad yang punya nama Ahmad, ya, dia nggak boleh ditanwin. Ya, seumur umur nggak boleh bilang Ahmadun, nggak. Ahmadu, oke. Ahmadu, Ahmada, oke. Dia nggak boleh bertanwin. Berbeda dengan Muhammad. Muhammad boleh bertanwin, Muhammadun, Muhammadan. Kok bisa kok Ahmad nggak bisa bertanwin? Ya nanti ada kaidah-kaidahnya. Oke, yang jelas dihafalin dulu kata Ahmad nggak bisa bertanwin. Ahmadu, dia bolehnya Ahmadu, Ahmada dan nggak boleh kasroh. Nah, untuk kata Ahmad, nama Ahmad, dia nggak boleh kasroh. Ahmadi, nggak. Ya kan, seharusnya kalau sebelumnya huruf jar, seperti kayak min, ya kan huruf jar tuh. Sesudahnya harusnya ya majrur, ya. Memang Ahmad di majrur, tapi majrurnya nggak pakai kasroh.
Nah, ini pengecualiannya. Biasanya kalau min, minal baiti, atau min Muhammadin, pakai kasroh dia. Tapi untuk kata Ahmad, dia nggak pakai kasroh, nggak tanwin, dan nggak juga tasroh. Itu yang dinamakan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Ya, atau mamnu' minas sarf, atau la yansharif. Dia nggak boleh tanwin dan nggak juga menerima kasroh dalam keadaan majrur. Oke, kalau dalam keadaan marfu ya pakai dhammah. Dalam keadaan mansub dia pakai fathah, tapi nggak bertanwin. Tapi dalam keadaan majrur dia nggak boleh menerima kasroh. Berarti gimana? Penggantinya ya pakai fathah. Min Ahmada. Ya. Aku loh dapat hadiah dari Ahmad. Ya. Min Ahmada dari Ahmadnya. Min Ahmada. Nggak min Ahmadi. Min Ahmada. Baik. Nah, Ahmad ya. Contoh lainnya adalah Maryam. Oke, biar jelasnya saya tulis saja di sini. Jadi nama, ya kita bisa tulis ya, nama laki-laki yang, ya bisa ditulis nama laki-laki yang memiliki memiliki pola fiil. Pola fiil itu pola kata kerja, maka termasuk mamnu minas sorf. Oke. Nama laki-laki yang memiliki pola fiil. Fiil itu kata kerja. Oke. Memang ada ya laki-laki nama 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 laki-laki itu memiliki pola fiil, ada. Contohnya ya Ahmad ini. Ahmad itu fiil mudhari sebenarnya. Ahmadu artinya aku loh memuji. Dari alif a failnya aku a, ya kayak aftahu, ya kan, ajlisu. Nah, ini ahmadu, ya ahmadu itu artinya aku loh memuji. Nah, ahmadu ini fiil sebenarnya, tapi jadi nama Ahmad. Oke, seperti juga yazidu. Ya nanti dulu. Yazidu, ya kami ada sini. Yazidu. Nah, iya. Yazid. Yazidu, ya kan? Ini juga memiliki pola fiil mudhari, ya. Artinya dia laki-laki loh menambah. Ya, dia laki-laki loh menambah. Nah, tapi nggak ada nama Yazid kan? Nah, itu dia berpola, dia fiil mudhari sebenarnya. Tapi kalau dijadikan nama, maka dia nggak boleh Yazidun, nggak boleh. Ya, Yazidi nggak boleh. Ya bisanya Yazidu dan Yazida. Ya, dan masih ada apa namanya beberapa nama laki-laki yang dia itu polanya fiil mudhore. Ya, nah di sini dia termasuk mamnu minas sarf. Yuk, termasuk mamnu minas sarf. Ditulis lagi. Termasuk mamnu minas sarf itu nama seluruh nama perempuan. Seluruh nama perempuan, baik nama Arab atau tidak. Oke, kecuali apabila terdiri dari tiga huruf. Ya, seluruh nama perempuan, baik nama Arab atau tidak, kecuali apabila terdiri dari tiga huruf, contohnya Hindun. Nama Hindun. Oke. Hindun. Hindun. Oke. Seluruh nama perempuan. Ini diperhatikan seluruh nama perempuan itu tidak boleh menerima tanwin. Baik nama perempuan itu Arab atau enggak Arab, ya. Seperti Aisyah itu nama perempuan Arab, ya. Atau Fatimah nama perempuan Arab, ya. Nama yang enggak Arab seperti ya duduk yang sebelah sana, oke? Ya, jadi seluruh nama perempuan, baik nama Arab
atau tidak, kita itu tidak nama Arab, ya kan? Kayak Indah, kemudian apa namanya, Ida, ya kan? Cucup, Ria, ya kan? Imi, Eka, ya kan? Nugroh, Nugrah, itu nggak nama-nama Arab, ya. Kita nama-nama kita yang bukan Arab itu tidak menerima tanwin dan juga tidak menerima kasroh, ya kan? Jadi kayak Ria nggak mungkin akan Riyi, nggak akan mungkin. Oke, Neneng juga seperti itu, ya. Nah, ini ya baik perempuan Arab ataupun nama perempuan non-Arab itu tidak boleh menerima tanwin dan juga tidak boleh menerima kasroh dalam keadaan majrur. Kecuali kalau nama perempuan itu terdiri dari 3 huruf. Seperti Hindun, ha, nun, dal. Ha, nun, dal, maka Hindun baru bisa. Ya, Hindun. Boleh Hindu, boleh. Boleh Hindun, boleh. Ya, itu pengecualian saja. Boleh ya. Ini sudah ditulis di sini. Udah Mbak Udah, Mbak. Feni. Nah, saya hapus. Nah, lihat nih, Maryam. Maryam itu nggak nama lagi, nggak nama, dia nama perempuan, tapi bukan nama perempuan Arab. Ya, tadi kaidahnya mau perempuan nama perempuan Arab atau tidak, dia nggak boleh bertanwin. Jadi nggak akan pernah kita temukan Maryamun, nggak ada. Ya, Maryamu atau Maryama. Oke. Kemudian nggak boleh menerima kasroh juga, nggak boleh menerima kasroh juga. Nah, di sini ila kan huruf jar. Seharusnya dia majrur, memang dia majrur. Maryam ini kalau kita i'rabnya majrur. Tapi dia nggak boleh berkasroh. Kalau majrur kan biasanya kalau isim mufrad, mufrad sebentar maaf. Baik. Maryam, Maryam, ya kan? Ini ila kan huruf jar. Ya, setelah huruf jar itu majrur, hanya saja karena setelah huruf jar di sini nama perempuan, ya, kita abaikan perempuan Arab atau tidak namanya, yang jelas nama perempuan, maka tidak boleh menerima kasroh, nggak boleh ila Maryami, ya, dan nggak akan kita ketemukan, ya. Kalau dalam keadaan majrur, ya, nama-nama ini Ahmad, Maryam, ini pasti fathah, ya, pasti fathah. Yuk, contohnya lagi, masajidu. Masajidu itu jamak taksir dari masjid. Waktu itu kita sudah hafalin. Jamak taksir dari masjid itu masajidu. Masajidu itu juga nggak boleh bertanwin. Ya, kok bisa? Nah, jadi bisa ditulis lagi yang termasuk mamnu minas sorf adalah jamak taksir. Bisa ditulis jamak taksir yang memiliki pola jamak taksir yang memiliki pola mafailu, 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 ya, atau mafailu, ini pakai ya, ya, mafailu atau mafailu, oke. Pola atau kedengarannya polanya mafailu, ya, yang memiliki atau memiliki pola mafailu atau mafailu atau kedengarannya juga seperti itu. Oke. Contohnya, ya, contohnya ya ini mafailu masa jidu, ya, masa jidu. Contohnya lagi maka tibu, makatib, ya, makatib itu jamak dari kalau kita bilangnya ini sekarang office, ya, jamak dari office, ya, plural dari office. Oke. Maka tibu atau yang mafailu mafatihu, mafatihu, mafatih itu jamak dari miftah, miftah itu kunci, kunci-kunci.
Atau masobihu. Masobih, masobih itu jamak dari misbah, misbah itu lampu-lampu. Nah, ini memiliki, ini jamak taksir semuanya nih. Nah, tetapi ada polanya. Polanya mafa'ilun, mafa'ilu, mafa'ilu. Ya. Loh, katanya kalau jamak taksir tuh nggak berpola. Iya, nggak semua jamak taksir polanya itu mafa'ilu, mafa'ilu. Jamak taksir kadang bisa kutubun, kadang bisa aklamun, ya. Pas ini aja, ya. Pas ini ada jamak taksir yang memiliki pola mafa'ilu, mafa'ilu. Nah, ketika mendapati jamak taksir yang berpola mafa'ilu atau mafa'ilu, maka dipastikan dia adalah mamnu minas sorf. Ya, mamnu minas sorf itu sorf sendiri tanwin. Mamnu itu dilarang. Dilarang bertanwin. Ya, dia mamnu minas sorf itu adalah isim yang dilarang bertanwin. Jadi nggak boleh kita bilang masajidun, maka tibun, nggak bisa. Masajidu, maka tibu, mafatihu, masobihu. Nah, nanti kalau pas lagi baca Al-Quran ada ayat-ayat yang ini menyinggung masajidu, menyinggung masobih, mafatihnya, dia nggak akan bertanwin. Baik, ataupun nggak boleh berkasroh kalau dalam keadaan majrur. Lihat nih, fi masajida. Penggantinya kasroh dia berfathah. Fi masajida atau fi makatiba, ya, di masjid-masjid, di office-office, ya kan? Eh, atau apa yang mafatih juga seperti itu, nggak boleh bertanwin dan nggak juga berkasroh kalau dalam keadaan majrur. Baik. Oke, kemudian termasuk lagi Umar. Ya, Umar ini juga ada kaidahnya. Kita hafalin dulu aja. Umar, nama Umar itu juga tidak boleh bertanwin dan juga nggak boleh berkasroh. Lihat an Umaro, ya, an Umaro nggak boleh an Umaron, ya kan? An Umaro nggak juga an Umarin, nggak, tetapi an Umaro, ya. Begitu pula dengan Aisyah an Aisyata. Nah, seharusnya an Aisyatin seharusnya. Tapi ini karena dia mamnu minas sarf, ya kan, maka dia nggak berkasroh dalam keadaan majrur dan nggak bertanwin dalam keadaan apapun. Mau dia marfu, mansub, majrur, dia nggak boleh bertanwin. Ya, khusus dalam keadaan majrur, dia tidak boleh berkasroh. Penggantinya adalah fathah. Oke. Nah, cara mengirobinya bagaimana? An Umarin, an Umaro, maaf. Cara mengirobinya, ya, Umar bagaimana? Dia isim majrur, kita bilangnya isim majrur dengan fathah karena mamnu minas sarf. Masajidah bagaimana? Isim majrur dengan fathah karena mamnu minas sarf. Maryam bagaimana? Ila Maryama, isim majrur mamnu dengan isim majrur dengan fathah karena dia mamnu minas sarf. Ahmad bagaimana? Min Ahmada. Ahmada isim majrur dengan fathah karena dia mamnu minas sarf. Ya, kalau kita perhatikan di sini Ahmad, Maryam, Umar tuh isim mufrad, ya kan? Dia apa namanya mu'arab juga, ya, tapi punya kaidah khusus, ya, punya kaidah khusus. Mudah-mudahan bisa difahami nanti dengan contoh, insya Allah akan lebih apa? Lebih mudah, lebih jelas. Baik. Sekarang masuk ke isim nakiroh dan ma'rifah. Ini mudah sekali. Ini pernah kita singgung. Ya, isim nakiroh adalah isim yang menyatakan sesuatu yang masih bersifat umum atau global dan juga belum tertentu. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya dengan kata benda indefinite. Ya, misalnya buku. Nah, kata buku, tapi kita masih belum tahu buku yang mana nih, masih umum buku. Ya, maka ditandai dengan tanwin. Nah, apabila akhwat semuanya menemukan isim kata dengan tanwin itu dinamakan isim nakiroh. Seperti ya kita sudah sering singgung qalamun, kitabun, masjidun, rojulun, qitun kucing, masjidun. Ya, ketika saya bilang masjidun, ya masjid memang artinya masjid. Tapi masjid yang mana? Masih umum. Oke. Rojulun seperti itu, seorang laki-laki.
Tadi lah aku ngelihat laki-laki gitu. Laki-lakinya pokoknya laki-laki nggak tahu namanya, nggak tahu pokoknya laki-laki tadi itu. Nah, saya bilangnya rojulun kayak gitu. Oke, itu namanya isim nakiroh. Biasanya dikenali dengan tanda tanwin dan ini sering kita singgung. Nah, kebalikan dari isim nakiroh adalah isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah itu isim yang menyatakan sesuatu yang sudah ada di benak saya, yang sudah ada maksudnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini dikenal dengan kata benda definite. Kalau tadi indefinite untuk isim nakiroh, kalau isim ma'rifah dengan apa dikenal dengan definite. Misalnya nih, ya kan, sudah tahu nih orang laki-laki ini nih, laki-laki ini nih. Maka biasanya dikasih diawali dengan alif lam ar-rojulu, ar-rojulu, ya kan? Kalau rojulun aja, saya lo lihat laki-laki tapi nggak tahu yang mana. Pokoknya laki-laki aja nggak tahu namanya. Itu rojulun. Tapi kalau saya lo melihat laki-laki itu yang namanya ini, nah itu saya pakai ar-rojulu. Nah, isim yang diawali dengan alif lam itu adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Oke, begitu pula dengan yang nama isim ma'rifah termasuk nama orang. Ya, kayak nama-nama kita itu kita berarti isim ma'rifah. Aku lo melihat si Vina. Vina ini apa namanya? Ma'rifah, isim ma'rifah. Karena sudah ketahuan itu dia si Vinanya. Oke ya. Si misalnya si Mbak Indah ini loh lagi ke pasar. Nah, Mbak Indah. Nah, saya nyebutkan Mbak Indah. Nah, ini isim ma'rifah. Oke ya. Jadi ada isim nakiro dan isim ma'rifah. Dia masuk ke bab ini karena isim nakiro atau ma'rifah itu juga mu'rob. Kalau dia marfu, maka dengan dhammah rojulun ar-rojulu. Kalau dia mansub, maka dia dengan fathah ar-rojula rojulan. Kalau dia majrur, dia dengan kasroh ar-rojuli rojulin. Oke, kecuali tadi kalau dia isim ghair munsharif tadi ya, nggak boleh bertanwin dan nggak juga berkasroh kalau dia dalam keadaan majrur. Baik, ini contohnya Ahmadu, ya kan? Dia kalau marfu Ahmadu. Bedanya karena dia isim mamnu minas sarf nggak boleh bertanwin, nggak boleh Ahmadun. Kemudian al-masjidu. Nah, nama orang Ahmad kan nama orang tuh. Maka dia isim ma'rifah. Isim ma'rifah yang sudah diketahui. Oke. Kemudian al-masjidu karena ada alif lamnya dia isim ma'rifah. Ar-rajulu dia isim ma'rifah karena ada alif lamnya. Baik, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa difahami sampai sini dulu. Hmm. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.